Waalaikumsalam. Moga Pak. Pak Waka Kesiswani. Report gimana nih Pak? Mohon maaf, minta waktunya sebentar Bapak. Siap-siap ya. Jadi insya Allah kami minta waktu Bapak sebentar dalam rangka kami kan dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Merangin. Siap. Dan kebetulan untuk pada modul 3.1 untuk pengambilan keputusan, ini kami diberikan tugas untuk istilahnya bertanya-tanya atau berwawancara kepada kepala sekolah. Dan alhamdulillah dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, yaitu pimpinan kami, kemudian juga PP dari kami. Jadi kami ada beberapa yang perlu kami tanyakan Bapak berkaitan dengan modul tersebut. Jadi ini tentang kebijakan atau pengambilan keputusan Bapak selaku kepala sekolah gitu ya, atau selaku pimpinan sekolah. Jadi untuk yang pertama yang perlu kami tanyakan ini Pak, apakah Bapak pernah mengalami dilema dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah? Mungkin ada kasus dua permasalahan yang sama-sama pentingnya, kemudian sama-sama benarnya, dan sama-sama mengandung kebijakan atau kebajikan, sama seperti itu. Nah, bagaimana keputusan Bapak jadi untuk hal tersebut, atas dilema tersebut, Bapak? Oke, baik, terima kasih Pak Nuryanto atas kehadirannya, dan terima kasih mudah-mudahan kegiatan Pak Nuryanto selaku CGP lancar dan sukses hingga akhir. Amin. Jadi pada dasarnya pernah saya mengalami ini kasus secara pribadi, seperti yang kemarin terjadi antara mengikuti lokakarya atau mengikuti kegiatan revolusi mental. Yang satu sudah terjadwal secara awal, untuk revolusi mental sudah terjadwal, dan kemudian untuk lokakarya sudah terjadwal. Namun pada titik akhir lokakarya mengalami kemunduran sehingga terbenturlah pada satu keputusan yang saya harus memilih salah satu, yang semuanya sangat mengandung arti dan makna yang sama bagi diri kepala sekolah dan selaku CGP. Dan pada akhirnya saya mempertimbangkan hal yang luar biasa bagus untuk diri saya, dan akhirnya saya mengambil yang untuk revolusi mental. Dan ini saya tidak mengambil serta-merta langsung begitu saja. Saya minta pendapat dengan sesepuh kita, Mbak Heru, kemudian kawan-kawan kita bagaimana sebaiknya, kawan-kawan kepala sekolah bagaimana baiknya, dan dari dinas bagaimana baiknya. Dan pertimbangan secara pribadi saya, karena revolusi mental ini dilaksanakan cuma sekali dalam kurun waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin selama jabatan saya jadi kepala sekolah cuma sekali inilah. Sementara lokakarya itu masih ada lokakarya 3 sampai lokakarya 7. Dan di dalam aturannya boleh tidak hadir dalam kegiatan lokakarya jikalau memang ada hal yang penting. Dan ini keputusan yang bagi saya sangat-sangat berat, karena memang butuh pertimbangan secara akal, secara hati, dan secara kewajaran kolektif. Itu Pak kemudian. Jadi ya lumayan dilema harus seperti apa. Satu sisi kedinasan, sama-sama dinasnya, tapi satu sisi harus sekarang, yang satu sisi masih ada salah satu titik celah yang bisa, maka saya ambil keputusan yang saklek, yang bisa diulang, diprioritaskan yang mana gitu, iya. Bapak ya. Kemudian gini Bapak, untuk pertanyaan kami yang kedua, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah itu mungkin apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus yang dilema seperti itu? Kasus yang sering terjadi kalau keputusan ini selain itu tadi Pak Nuryanto, ada kalanya
kasus pengambilan keputusan ini harus melibatkan berbagai pihak dan berbagai pemikiran, sehingga maksud kepala sekolah saya pribadi harusnya memilih A sesuai pertimbangan pribadi saya, tapi dari hasil dan dari beberapa masukan ada yang memilih B. Nah, ini kan suatu hal yang harus diambil sikap, dan ini membutuhkan suatu pertimbangan dan keberanian kalau saya katakan, berkeberanian dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Ini dibutuhkan menjadi seorang pemimpin, khususnya kita yang dituakan. Dan disinilah yang saya katakan kejelian mengamati, menelaah, mengidentifikasi titik-titik yang lebih utama. Makanya kadang-kala terjadi gesekan kecil pada saat-saat pengambilan keputusan dengan berbagai kepentingan kawan-kawan maupun dari kepentingan yang mereka inginkan. Kalau saya intinya keberanian dan mengambil sikap. Keberanian Bapak. Ya, keberanian. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga mungkin tadi sebenarnya sudah terjawab, tapi alangkah baiknya biar lebih jelasnya. Iya. Gini Bapak, Bapak ketika mengambil keputusan yang dilematis seperti itu, apakah Bapak itu secara langsung memutuskan atau Bapak menunggu waktu atau dengan cara seperti apa? Kalau pada prinsipnya seperti itu, kalau memang keputusan itu harus diambil hari ini dan memang sangat mendesak, maka saya tidak banyak mengajak kawan-kawan ataupun setim untuk berembuk. Hanya kita ambil tim kecil untuk merumuskan dan mengambil keputusan. Dan itu pun kita ambil dengan saya yang sudah mengawali dulu titik-titik yang harus diputuskan gitu. Kira-kira kalau seperti ini seperti apa, saya hanya meminta pertimbangan kalau memang hal ini harus diputuskan. Tapi kalau masih ada waktu, itu akan lebih banyak kita memperoleh. Saya minta masukan dari beberapa rekan, beberapa tim, beberapa orang yang sudah berkompeten dan pengalaman di situ. Bahkan saya lebih banyak kalau mengambil keputusan ini lebih banyak saya hubungkan dengan nilai ketuhanan saya gitu. Saya akan berdoa kepada Tuhan, kepada Allah SWT dengan cara sholat, bagaimana saya harus mengambil keputusan yang terbaik agar yang nanti yang saya ambil ini tidak berakibat buruk pada diri, pada orang lain dan pada sekolah yang saya pilih. Bisa seperti itu. Tapi kalau waktu yang harus diputuskan masih lama ya. Tapi kalau mepet, ya sesegera mungkin keberanian lagi yang dibutuhkan. Ya, berani mengambil risiko. Kemudian satu lagi Bapak, jadi selain nilai ketuhanan atau mungkin karena emergensi, apakah ada daya dukung kepada Bapak untuk memutuskan itu? Oke, kalau di sini kan ada yang saya ikuti sampai sekarang itu ada intelektual, ada emosional, kemudian ada spiritual dan sosial. Saya kesana pertimbangannya. Secara spiritual ini seperti apa? Itu jelas saya berhubungan dengan Allah SWT. Kemudian secara emosi saya seperti apa? Emosi ini menggerakkan emosi seluruh yang saya miliki dengan kawan-kawan untuk mendukung saya secara penuh. Kemudian secara sosial jelas karena kita hidup di alam yang sosial ya, baik sosial kepada alam maupun sosial kepada manusia gitu. Itu menjadi pertimbangan yang luar biasa bagi saya untuk pengambilan keputusan. Ini yang selalu saya pegang, tapi tetap yang terakhir adalah behaviornya, nilai yang terkandung dari keputusan itu nanti seperti apa. Kalau saya kesana, jadi tetap saya tidak bisa hidup secara sendiri, tetap butuh orang lain, butuh yang memberikan semangat. Banyak hal yang harus kita ambil, kita putuskan, yang kadang-kala akan membawa kita terperosok jika memang keputusan itu tidak mempertimbangkan
pertimbangan ini penting, pertimbangan diambil dari, kalau saya ada empat kategori tadi, secara ketuhanan itu seperti apa, kemudian secara emosional kita itu seperti apa, kematian sosialnya kita seperti apa, dan secara intelektual ini pasti ya. Nah, secara kemudian terakhir nilai dari Taurat itu dihubungkan dengan keputusan kita itu seperti apa. Seperti Pak, termasuk berkolaborasi ya Bapak ya? Mulai pasti, nggak bisa kalau hidup sendiri. Ya. Keputusan tetap, selama keputusan itu menyangkut orang banyak, jangan sekali-sekali memutuskan secara sendiri. Keputusan itu boleh diambil secara sendiri jika keputusan itu menyangkut untuk dirinya sendiri. Ya. Itu pun kadang kita masih minta. Jadi insya Allah hanya seperti itu Bapak. Oke. Jadi untuk wawancara kita kali Siap. ini. Kemudian satu lagi Bapak, mungkin ada yang menjadi best practice Bapak, pengalaman terbaik Bapak mengenai pengambilan keputusan selama ini menjadi kepala sekolah. Pengambilan keputusan selama ini, kalau di saat di SMA 17 ya, pernah mengambil keputusan yang benar-benar harus membutuhkan keberanian dan harus berani membutuhkan tekanan saat pembangunan musola yang tidak memiliki dana nilai 1 rupiah pun. Wah, itu sangat luar biasa. Bahkan terjadi pertentangan di dalamnya, pertentangan antara setuju dan tidak setuju, lebih banyak yang tidak setuju. Tapi saya tetap hari itu saya putuskan tetap mulai bulan depan harus mulai fondasi. Luar biasa. Itu yang saya katakan keputusan yang benar-benar saya butuh apa ya, keberanian tanpa tanda kutip dukungan mayoritas guru. Tapi seiring berjalan akhirnya yang melawan keputusan itu menjadi tameng saya pertama. Ya. Akhirnya dia masuk dan akhirnya dialah yang mencari sumber dana untuk dari siswa, dari guru untuk berkolaborasi. Ayo dukung bapak untuk mengulang musola. Itu yang saya katakan keputusan yang saya benar-benar merasa saat itu luar biasa. Ini jalan atau tidak, tapi saya hanya berlillahi ta'ala keyakinan karena kebaikan. Jadi itu Bapak, terima kasih atas informasinya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami. Amin. Dan kami izin nanti barangkali kami posting Bapak untuk hasil wawancara ini. Jadi, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga-moga sukses. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu, jadi saya Dwi Mulyanto. Perkenalkan terlebih dahulu Bu ya, nama saya Dwi Mulyanto. Iya, silakan. Saya dari Guru Penggerak Kabupaten Merangin Angkatan 5. Jadi untuk memenuhi tugas modul kami, modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Jadi kami mohon izin pada Ibu untuk sedikit bertanya-tanya Ibu. Itu berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai dilema etika itu. Ya Pak, terima kasih kepada Bapak Dwi Mulyanto ya, yang sudah berkenan datang ke SD 189 yang tujuannya tadi untuk wawancara ya dengan pemimpinan kepala sekolah di SD 189. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bapak ini nanti ya bisa Bapak berjalan dengan baik. Amin. Langsung saja ya Bu ya. Iya, silakan. Untuk pertanyaan saya yang pertama Bu, Iya. ini berkaitan dengan dilema etika. Ibu selaku kepala sekolah. Itu ada dua hal atau dua kepentingan yang sama-sama benarnya atau sama-sama baiknya Bu. Iya. Itu ada nggak Bu permasalahan yang
pernah Ibu alami dan permasalahan apa Bu yang selama Ibu pernah mengalami hal tersebut Bu? Iya, kalau permasalahan itu ya jelas banyak lah Pak. Namanya di sekolah itu kan ya ada guru, ada TU, ada staf yang lain. Jelas kita kan banyak masalah, namanya ya hidup gitu seperti itu kan Pak. Ya. Jadi selama saya ini kepala sekolah, contohnya gini Mas, ketika memimpin rapat di sekolah, ya tiba-tiba tadi ada undangan dari kepala dinas terkait pendataan guru non ASN. Sementara saya rasa itu kan juga sangat penting, karena di sekolah SD 189 itu lebih banyak guru yang honor dibanding yang PNS. Yang PNS itu cuma 5 orang termasuk saya. Jadi yang honor itu berjumlah 12 orang, tambah tukang kebun dengan penjaga sekolah itu 2 orang, jadi berjumlah 14 orang. Jadi saya harus memikirkan guru-guru yang ada di sekolah saya ini Pak, karena saya perhatikan sudah ada yang di atas 10 tahun honornya, ada yang 9 tahun dan sebagainya. Jadi mereka itu sangat berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib para honorer. Untuk itu ya saya harus membuat satu keputusan ya untuk mengurus masalah guru-guru honorer, sehingga saya mengutamakan itu dibanding rapatnya seperti itu Pak. Sedangkan rapatnya itu bisa saya serahkan kepada guru yang lebih senior untuk memimpin rapat dan untuk mengambil suatu keputusan. Mungkin itu Pak. Jadi benar-benar dilema Bu ya. Iya, benar-benar Ibu harus dilema. ini acaranya bersamaan Iya, gitu, Bu, bersamaan, sama-sama penting seperti itu ya Pak. ya. Alhamdulillah Ibu sudah bisa memutuskan pada saat Iya. itu Bu ya. Kemudian untuk yang kedua Bu, Iya. tantangan apa yang Ibu alami dalam pengambilan keputusan itu? Tantangan yang saya alami itu Pak, ya sebenarnya itu datang dari hati nurani saya sendiri sih, tentang namanya kemanusiaan kan Pak. Saya ingin membantu mereka untuk mewujudkan harapan mereka yang guru honor tadi atau yang non ASN tadi. Ya saya mungkin kan memberi gaji yang layak itu kan tidak bisa. Jadi harapannya kan ya saya mencari jalan atau perantara untuk mewujudkan harapan mereka. Syukur-syukur ada pengangkatan pegawai negeri atau P3K, sehingga apa yang menjadi harapan mereka itu kan bisa terwujud seperti itu. Benar itu. Masalahnya beliau-beliau itu kan satu keluarga. Iya, satu keluarga, iya. Sebenarnya sekolah itu bisa jalan itu sebenarnya kalau tanpa murid juga nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Jadi insya Allah semuanya harus berjalan dengan baik, berarti iya betul. Seperti itu Bu ya. Iya, tantangannya Bu, iya. Harus ya jelaskan ya, kita harus satu kesatuan gitu loh Pak. Ya ada guru, ada murid. Tanpa ada guru itu pun kegiatan di sekolah itu pasti nggak berjalan. Iya, Ya, jadi seperti semua itu. ada keterkaitannya. Iya, ada keterkaitannya. Iya. Kemudian yang ketiga Bu, pertanyaan dari kami, ketika Ibu mengalami dilema itu, apakah Ibu memutuskan secara langsung? Ketika itu apa Ibu harus mengajak tim atau Ibu menunggu waktu beberapa jam atau itu Bu? Bagaimana Bu? Iya, seperti ini Pak. Kalau mengambil keputusan tadi itu kan sebenarnya lihat kondisinya Pak. Kalau itu memang emergensi, jadi kan saya harus memutuskan sendiri, dan tindak lanjutnya itu saya mengajak tim untuk kolaborasi untuk berbagi tugas. Jadi saya ajak ya guru-guru untuk gimana ini caranya sehingga ya tidak terbengkalai, dan apa yang menjadi harapan saya intinya gini, rapat itu pun bisa berjalan, yang urusan yang guru, yang non ASN ini pun berjalan, sama-sama jalan seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kemudian berikutnya Bu, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Gini Pak, saya kan yakin sebenarnya Pak, yakin keputusan yang saya buat itu kan saya serahkan dengan Allah. Jadi kita kan ibaratnya kita berusaha ya, tapi terus kita berdoa, dan itu nanti kita serahkan dengan Allah. Yang mudah-mudahan keputusan yang kita buat yang kurang tepat ya, kita kan ada tim ya, kita. Jadi tim itulah yang kita upayakan ya, sehingga bisa
menjalankan apa yang menjadi tujuan di sekolah kita seperti itu. Berkolaborasi Dengan guru-guru. Insya Allah. Insya Allah kalau kita mohon maaf ya, kalau kita jadi seorang pemimpin, kalau mau merangkul atau berkolaborasi dengan anak buah, dengan orang lain, mungkin Bu, pihak-pihak lain, Insya Allah berjalan, Pak. Berjalan lancar, Insya Allah. Mungkin orang-orang yang mungkin ada niatan yang kurang bagus, saya yakin tidak akan apa ya. Karena kita kan suatu kekuatan, kita kan udah, maksudnya itu udah kuat gitu lah Pak. Karena kan kita saling membantu, saling ada keterkaitan di antara kepala sekolah dengan guru dan warga sekolah seperti itu. Mungkin itu cukup pertanyaan kami. Dan yang terakhir ini hanya refleksi saja. Jadi apa yang menjadi pengalaman terbaik Ibu selama ini menjadi kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan? Gini Pak, dalam mengambil satu keputusan itu, ya misalkan pengalaman yang terbaik kalau menurut saya itu sebenarnya yang baik itu susah mewujudkannya kan Pak. Tapi kalau menurut saya itulah yang terbaik. Di antaranya ketika saya membuat satu keputusan, ya alhamdulillah semua termasuk guru, termasuk warga sekolah itu mendukung terhadap kegiatan itu sehingga kita lihat hasilnya dapat berjalan dengan lancar. Termasuk komite, komitenya, wali muridnya, gurunya, anak-anaknya, insya Allah kan karena kita tadi kita bangun kerjasama, insya Allah terwujud apa yang menjadi harapan kita bersama seperti itu. Kalau yang terbaik menurut saya itulah. Iya Pak. Iya Bu, insya Allah sudah pas Bu. Di pengalaman terbaik itu sebenarnya yang penting apa yang kita putuskan semua mau mendukung mendukung terhadap yang kita putuskan itu. Jadi begini Bu, insya Allah hanya itu saja. Iya. Ngobrol-ngobrol tadi Mohon maaf sekali lagi karena sudah meminta waktu Ibu. Berikutnya saya mohon diri Bu. Jadi mudah-mudahan untuk cita-cita saya ke depan dengan program guru penggerak pendidikan dan kelancaran Ibu. Dan mohon izinnya Bu, nanti untuk hasil ini akan kita publikasikan Bu. Iya, enggak apa-apa Pak. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi saya pun dari sebagai kepala sekolah SD 189 mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak sebagai guru penggerak tadi. Yang mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya itu sesuai apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Jadi yang mohon juga jangan hanya sekali ini aja Pak. Kalau ada waktu yang tepat mungkin Pak Dwi bisa berkunjung ke sini seperti ini kan, jadi wawasan kita itu mungkin semakin bertambah seperti itu loh Pak. Terima kasih atas kunjungannya Pak. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.